Ya berarti tidak ada kesaksian tentang celana hilang kalau tidak ada orang bersaksi. Jadi itu cerita itu tidak ada. Saya nyatakan di sini resmi, cerita celana hilang tidak ada karena tidak ada saksi yang bercerita itu di pengadilan. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,999% itu dia tidak bersalah. Udah itu aja ya. Silakan aja PK kalau punya bukti baru. Sama Dan opini publik itu bukan bukti. Kalau dia tidak bersalah, silakan bebaskan dia. Saya juga tidak mau menjadi dosa kalau saya membebaskan orang yang bersalah. Kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Kumala Wongso sampai kini masih hangat diperbincangkan banyak orang. Padahal kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin terjadi pada tahun 2016 silam. Dan karena film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang diproduksi Netflix, semua hal yang berbau Jessica saat persidangannya dulu kini kembali muncul di berbagai platform media sosial. Misalnya saja, belum lama ini beredar video pendek di media sosial yang memperlihatkan kesaksian salah satu asisten rumah tangga Jessica terkait alat bukti celana Jessica yang sempat diperdebatkan di persidangan. Sebagaimana diketahui, celana Jessica tersebut dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai barang bukti yang memberatkan untuk Jessica. Otto Hasibuan yang kala itu menjadi kuasa hukum Jessica dibuat meradang dan meminta asisten rumah tangga tersebut dihadirkan dalam persidangan. Lantas, seperti apa tanggapan Otto Hasibuan menanggapi hal tersebut? Dan bagaimana pula penjelasan Otto terkait alat bukti celana hitam Jessica yang sempat dijadikan alat bukti jaksa penuntut umum dalam persidangan pada waktu itu? Nanya dulu. Bilangnya gimana waktu cerita? Ya waktu itu katanya, ini celananya mau diserobekan. Ya udah buang aja Sri, kata begitu. Di tempat sampah. Di tong sampah? Iya, rumahnya Jessica? Iya. Dia, anak saya kan sering cerita. Apa namanya, kan suka cerita ke saya. Dia mau nyuci, mau jemur katanya sih. Terus udah robek gitu. Jadi nanya takut dirobekin sama si Sri. Nggak taunya udah robek dari tadinya. Ada aneh-aneh di celananya? Enggak ada. Biasa enggak ada sih, katanya cuma robek di belakang gitu. Itu aja ya, di pinggir kantong apa lah kalau robek gitu. Enggak sih, orang dia juga nggak tahu masalahnya. Saya juga kagum lah sama netizen kita sekarang. Betul-betul kagum banget gitu loh. Dan pinter-pinter banget gitu loh. Umpamanya ada pernyataan A yang salah gitu. Dia bisa cari bukti dari mana, ditempel langsung ini balas gitu. Waduh, saya sendiri heran gitu loh. Saya banyak terbantu dari para netizen ini yang pintar-pintar. Saya kan tidak semua datanya ada. Mereka punya loh dari mana-mana tuh. Asal si A ngomong ini salah, ditimpel sama mereka dengan salah. Wah, top banget deh. Terima kasih ya semua netizen. Terima kasih. Ini saya luruskan nih. Saya nggak ngerti kenapa ada isu ini dan siapa yang membuat isu ini. Jadi cerita yang sebenarnya berdasarkan berita acara yang saya baca, ya, namanya Nur Hayati atau apa lupa saya. Dia mengatakan, saya dikasih celana, waktu Jessica pulang, celananya kan dipasuk di tempat lah gitu ya, tempat yang kotor. Lantas dia mau cuci, dia tanya sama Jessica, ini celananya robek. Begitu, kalau robek ya buang aja. Oke? Oleh si pembantu disimpanlah itu di ember 3 hari 3 malam di sana, ya kan? Selama proses ini polisi kan sudah datang menggeledah rumahnya si Jessica. Mestinya akal pikiran saya ini analisis, kalau mereka betul-betul cari itu pasti dia dapat dong, atau mungkin dia dapat atau gimana. Nah kemudian 3 hari kemudian katanya oleh pembantu itu dia buanglah itu di tong sampah. Jadi pikir akal sehat saya, kalau yang di tong sampah ya pasti dapat juga barang itu. Ya kan? Ini satu sekian pertama. Karena saya membaca ini, saya penasaran. Karena saya nggak yakin ada cyanida. Akhirnya saya beranikan diri. Saya minta pada jaksa, hadirkan saksi itu. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Supaya dia bercerita sebenarnya soal celana itu. Karena ini kan saksi yang memberatkan versinya jaksa. Jaksa nggak mau bawa saksi itu.
Jaksa nggak mau bawa saksi itu. Jadi apa yang terjadi? Ya berarti tidak ada kesaksian tentang celana hilang kalau tidak ada orang bersaksi. Jadi itu cerita itu tidak ada. Saya nyatakan di sini resmi, cerita celana hilang tidak ada karena tidak ada saksi yang bercerita itu di pengadilan. Tidak ada yang mengira film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso akan mengubah pandangan publik. Dari yang dulu antipati, kini berubah menjadi simpati pada Jessica. Dari situ, dukungan untuk Jessica terus mengalir. Dukungan pada Jessica tidak hanya datang dari masyarakat biasa, tetapi juga dari para lawyer yang dikabarkan ribuan lawyer siap membantu Jessica mendapatkan keadilan. Setidaknya, hal itulah yang diungkapkan oleh kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, belum lama ini. Bagi Otto, dukungan yang diberikan untuk Jessica telah memberikan dorongan moral. Lantas, strategi apa yang disiapkan Otto untuk membebaskan Jessica melalui peninjauan kembali ke Mahkamah Agung? Tuhan gerakkan rakyat Indonesia mendukung, baik yang lawyer, mungkin yang tidak lawyer bikin dalam doa. Saya lihat juga melalui TikTok pendapatnya yang bagus-bagus. Terus terang aja saya sebagai pribadi, saya sebagai atas nama keluarga Jessica, mengucapkan terima kasih atas dukungan semua masyarakat dan teman-teman lawyers yang ingin bergabung dengan kasus ini. Saya dengar kemarin itu dari Surabaya ada 1.000 orang katanya sudah menawarkan saya mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. 1.000 orang baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang itu hampir bisa 60.000. Saya bilang gimana nanti di LP kalau semua, karena apa? Kalau dia punya surat kuasa, dia bisa datang mengunjungi Jessica. Wah ini rame nih. Nah ini jadi sekarang ini mereka bilang enggak bang, kami minta jadi kuasa hukumnya katanya. Wah saya bilang saya terima kasih. Saya ini bukan kasus pribadi saya. Kalau banyak sekali orang, mari datang. Seluruh rakyat Indonesia yang mau bantu saya terima kasih. Ya mohon dukungan, mohon doanya. Ya kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini udah perkara rakyat Indonesia nih. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Sangat terima kasih kita. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Jangan begini loh. Jangan ngotot-ngototan gitu loh. Wah ini nanti kalau dibuka jadi nama baik kita jelek. Tidak. Tapi justru ada kekeliruan, ada ketidakbenaran. Pemerintah mau memperbaiki top. Mudah-mudahan hari ini juga Mahkamah kita bisa mencari jalan keluar. Kami juga sebagai lawyer pasti mencari jalan keluarnya. Kalau saya kan paling tidak orang kedua di kementerian, jadi lebih enak. Orang seperti Jessica itu mau menggunakan lie detector secanggih apapun tidak akan terdeteksi. Makanya kalau ada bukti baru yang bisa memperkuat bahwa dia bukan pelakunya, ya sudah silakan diajukan saja peninjauan. Iya. Silakan aja PK kalau punya bukti baru. Dan opini publik itu bukan bukti. Jadi saya nggak tahu mau bukti apa lagi. Kalau tidak ada bukti baru, ya tidak bisa. petisi, Nggak juga. rumor yang dibangun. Nggak bisa juga. Perdebatan panas mengenai status hukum yang diterima Jessica yang kini menjadi narapidana dalam kasus kopi sianida yang menewaskan sahabatnya Mirna Salihin tidak hanya terjadi di media sosial, tetapi juga telah mengundang perhatian para praktisi hukum. Ada yang pro, tidak sedikit juga yang kontra terkait hukuman yang diterima Jessica. Lantas, seberapa besar peluang Jessica dapat dibebaskan dari balik jeruji besi? Dan bagaimana pula tanggapan praktisi hukum melihat kasus Jessica yang kini sedang ramai menjadi perdebatan banyak orang? Dari sejak awal, ini kasus lemah, ya, artinya terlalu dipaksakan, termasuk bukti-buktinya juga terlalu dipaksakan. Saya melihat bahwa tidak ada alat bukti yang cukup sah dan meyakinkan yang bisa menjerat Jessica itu adalah pelaku pembunuhan Mirna. Tidak ada orang lain yang lebih memungkinkan untuk ditetapkan sebagai tersangka selain Jessica. Ini yang saya lihat. Menurut pendapat saya itu perlu kajian lagi secara ilmiah
apakah dia membunuh atau tidak. Kalau tidak yakin dia membunuh, ya dibebaskan. Sudah waktunya Bapak Presiden dan Bapak Menteri terkait untuk segera bertindak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini kan suara rakyatmu yang sudah jadi perdebatan secara nasional. Nah, banyak netizen atau masyarakat yang awam hukum melihat ini sebuah keganjilan. Mengikhlaskan aja gitu ya apa yang udah terjadi. Ya Mirna toh juga nggak akan kembali gitu. Ya terserah gitu orang netizen, siapapun orang Indonesia, orang kebanyakan orang mau bahas sampai gimana juga ya terserah sih, orang bebas beropini gitu. Mungkin aku lebih milih bersikap no comment aja gitu. Udah jangan dengerin lah itu mah, semuanya bullshit ya. Kalau dari perspektif kebebasan berpendapat sih boleh-boleh aja semuanya ya. Jadi saya bilang tadi, yang mau percaya Jessica tidak salah silahkan, yang mau percaya Jessica salah ya silahkan. Karena kan masing-masing ini punya dasar dan menelisik gitu. Kalau saya lihat tuh analisis terhadap, saya bilang siapa orang analisis, tapi itu bagian dari kebebasan masing-masing ya. Termasuk orang yang tiba-tiba minta di komen Instagram Pak Presiden untuk bebasin Jessica gitu ya. Jadi silahkan aja, tapi yang penting kita masih dalam koridor, ya nggak sih, masih dalam koridor etika dan lain-lain. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.